LKPM nanti yang kita bahas pada siang kali ini Pak. Terus yang kedua kunjungan infeksi atau kunjungan langsung ke pelaku usaha. Berkewajiban untuk melakukan pelaporan LKPM. Nah, yang pertama satu pelaku usaha kecil, di mana modalnya 1 sampai 5 M. Dia yang pelaporannya nanti per semester. Terakhir besok nih ya dari tanggal 8 Oktober. Jadi jangan sampai telat. Untuk yang non UMK Bapak. Ya. Siap. Yang UMK ya. 1 sampai 5 itu ya, Pak. Kota Surabaya kebagian 40 triliun Pak. Makanya targetnya. Pak. Betul. Kami punya target, makanya kalau diundang saya seneng gitu loh Pak. Berarti masih kurang dari target kayaknya. Betul ya. Kayaknya gitu Pak. Oke. Kalau emang dia milik sendiri ya Pak ya. Kalau beda tadi yang disampaikan kalau dia sewa. Sewa nanti masuknya di lain-lain. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua untuk kita semua. Hari ini Alfi Jatim di rumah logistik kembali mengadakan kegiatan sosialisasi pada program The Regulator. Hari ini kita membahas tentang tepat sekali pada hari ini bulan Oktober. Bulan Oktober adalah yang tepat untuk laporan LKPM. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang sosialisasi dan pengisian bersama pelaporan LKPM periode triwulan ketiga tahun 2024. Tamu kita hari ini sangat spesial pastinya. Ada 2 orang tamu yang ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini juga kami mengundang beberapa anggota Alfi untuk ikut hadir secara offline di rumah logistik Alfi Jatim. Hari ini yang hadir sebagai narasumber ada 2 orang. Yang pertama Bapak Taufik Ervanti SE. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Pengembangan Potensi dan Pengembangan Penanaman Modal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Oke, selamat datang kembali Pak ya. Ya Bapak. Dan yang kedua adalah Bapak Anton Budi Satrio SE. Beliau adalah pengolah data pengembangan investasi. Assalamualaikum Bapak, selamat datang kembali. Hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Bapak Ketum Alfi Jatim, Bapak Sebastian Wibisono. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, para anggota Alfi Jawa Timur khususnya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pelaporan LKPM. Dan ini Pak Anton, Pak Taufik, mungkin dari teman-teman Alfi Jatim ingin lebih tahu tentang LKPM itu apa saja. Mungkin bisa diberikan preview atau gambaran terkait dengan LKPM. Saya persilakan dulu ke Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, silakan. Mohon izin Pak Wibi. Siap. Pak Agus ya. Pak Usni. Pak Usni, ngawun Pak Usni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabil khusus untuk anggota Alfi Jatim. Alfi Jatim nggih. DPW nggih Pak nggih. Ya, DPW. Jatim nggih. Saya ucapkan matur nuwun sangat, saya sudah diundang di sini bisa berbincang-bincang sama panjenengan orang-orang hebat di Surabaya gitu ya. Jadi gini Pak, kalau kita bicara LKPM mungkin saya akan flashback ke belakang bahwa kita ini kan negara hukum Pak nggih. Betul. Semuanya ada aturan mainnya kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan wajib untuk ngurus legalitas. Betul. Itu kita sepakat semuanya nggih Pak nggih. Nah, legalitas yang kita keluarkan itu Pak, itu memakai asas trust by but verified. Percaya tapi harus terverifikasi. Yes. Itu yang harus kita pegang dulu Pak. Karena kalau Bapak Ibu ngurus legalitas itu pasti online ya Pak ya. Iya, betul. Yang ngisi jenengan sendiri kan. Ya. Kita hanya memverifikasi. Salah satu bentuk verifikasi kami itu adalah di pengawasan Pak. Gitu. Jadi kalau kita ngomong pengawasan itu ada 2 Pak. Ya. Pengawasan rutin sama pengawasan insidentil. Ya. Pengawasan rutin itu ada 2 lagi Pak. Ya. Yang pertama laporan dari pelaku usaha. Ya.
atau yang kita kenal dengan LKPM. Nanti yang kita bahas pada siang kali ini, Pak. Terus yang kedua, kunjungan inspeksi atau kunjungan langsung ke pelaku usaha. Nah, itu yang pengawasan rutin, Pak. Pengawasan insidentil itu pengawasan yang adanya keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu kita juga ada aduan gitu, kita ada pengawasan saja. Saya mungkin nggak bahas itu, Pak. Mungkin langsung aja ke LKPM. Betul. Apa itu LKPM kan? Betul, itu, Pak, ya. Itu poinnya yang tadi saya tanyakan. LKPM adalah laporan pelaku usaha terkait apa? Terkait realisasi penanaman modalnya, Pak. Apa itu realisasi modal tetap? Realisasi tenaga kerjanya, realisasi produksinya, dan realisasi yang lain-lain, Pak. Tadi banyak nanti ada apakah dia harus kan kalau punya pegawai kan harus punya BPJS, tenaga kerjaan dan sebagainya itu, Pak. Itu mungkin apa ke LKPM? LKPM adalah laporan kepanjangan laporan kegiatan penanaman modal, di mana laporan itu memuat terkait realisasi investasi modal tetap. Realisasi tenaga kerjanya, apakah ada tenaga kerja Indonesia, asing atau lokal. Terus produksinya berapa? Di situ nanti dilaporkan di LKPM. Gitu. Mungkin sementara itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas gambaran secara umumnya. Ini sekarang saya mau tanya nih ke Pak Anton nih. Siapa sih sebenarnya yang punya kewajiban untuk melaporkan LKPM itu? Oke, nggih, matur nuwun. Saya juga mengucapkan terima kasih udah diundang juga di podcastnya di rumah logistik. Kita udah berapa kali, Pak, di sini? Ini yang kedua kali, Pak. Siap. Yang kedua. Oke, jadi gini, menurut peraturan BKPM nomor 5, mohon maaf saya sedikit membaca untuk peraturannya, nomor 5 tahun 2021 pasal 32 ayat 4. Jadi siapa yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan LKPM? Nah, yang pertama, satu pelaku usaha kecil, di mana modalnya 1 sampai 5 M, dia yang pelaporannya nanti per semester. Per semester itu per 6 bulan sekali, Pak. 6 bulan, nanti jatuh temponya yaitu di bulan Juli nggih, Bapak nggih? Juli. Terus yang semester kedua nanti di bulan Januari tahun berikutnya. Ya. Nah, terus yang kedua yaitu pelaku usaha menengah, yaitu 5 sampai 10 miliar dan di atas 10 miliar. Jadi kita tadi kan sempat bincang-bincang kecil nggih, Pak nggih, sebelumnya ya. Jadi intinya yang di bawah 1 M itu sebenarnya kalau dibilang mau laporan nggih monggo. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa, sunah juga kan gitu. Baiknya lapor kalau saya kan gitu. Betul. Nah, jadi siapa yang berkewajiban? Semua pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB. Yang sudah ber-NIB wajib melaporkan LKPM. Baik. Itu dulu. Ini jadi perhatian buat seluruh anggota Alfi semua. Apabila Anda sudah memiliki NIB, udah mempunyai izin, maka ada kewajiban untuk melaporkan LKPM ini. Tadi disampaikan kalau modalnya di atas 1 M ya, Pak ya, berarti ya. Yang di atas 1 M sampai 5 M, maka dia harus membayar melaporkan per semester. Ya. Kalau yang di atas 5 M sampai dengan 10 M per ya? triwulanan. Itu per triwulan. 3 bulan. Nah, ini mungkin jadi catatan untuk seluruh anggota Alfi yang di Jawa Timur, khususnya Surabaya ya. Jadi harus membuat laporan. Ini kebetulan waktunya pelaporan juga ini, Pak. Oh iya. 3 ini, Pak. Betul. Pak, sebentar saya mau nanya. 1 sampai 5 itu dari setoran modal dasar di akte notarias atau dari omset yang dilaporkan ke laporan kantor pajak? Kalau secara laporan keuangan. Kalau secara laporan keuangan 1 sampai 5 M itu yang sudah distorkan, Pak. Ya. Termasuk nanti juga yang masuk per masing-masing nilai rencana di KBLI yang dimasukkan. Jadi kan berarti yang dari KBLI ya. Di KBLI-nya. Di KBLI-nya ya. Jadi pada dasarnya kita itu kan nanti pelaporan LKPM itu per KBLI per alamat usaha. Jadi KBLI double enggak jadi masalah dengan alamat yang berbeda. Tetap melaporkan satu persatu. Dengan alamat yang dengan alamat yang sama, KBLI berbeda, tetap dilaporkan satu persatu.
Oh, jadi kalau misalnya Iya. satu ada kantor cabang, tetap induknya saja yang laporan, Pak ya. Misalnya kantor pusatnya di Jakarta, Pak. Dengan KBLI yang sama, induknya di Jakarta, kantor pusat di Surabaya, kantor cabang. Apakah kantor cabang ini wajib melaporkan lagi di Pemkot Surabaya? Selagi semuanya ada di KBLI-nya, Pak. Iya. Jadi semua harus terlaporkan. Oh, Dan iya. kalaupun kita emang punya kantor cabang seumpama di Jakarta kantor pusatnya, di Iya. Surabaya kantor cabang, berarti di Surabaya pun juga wajib melakukan laporan LKPM itu Jakarta tadi. laporan dengan KBLI yang sama ya, Pak? Iya. Iya. Oh. Sama, Pak. Sama. Sebenarnya ketentuan LKPM pun maupun dimanapun itu, di Jakarta maupun di Surabaya, itu pun sama semua, Pak. Karena masuk langsung ke pusat semua dalam Semuanya catatan di OSS, record di OSS, betul, karena daftarnya di kayak gitu. OSS itu. Oh, OSS itu oke. kan jadi satu kesatuan ya. Oh, berarti ini kantor cabang, pusat tetap Pusat harus laporan. tertarik, ya. Oh. Kalau Gitu. memang dia di dalam NIB-nya mempunyai kantor cabang dan menunjuk cabang di dalam NIB-nya, kan di NIB Iya. kan ada ya Pak ya J. pelaporannya. Jadi kayak gitu itu kan sebenarnya nomor NIB itu satu, Bapak. Iya. Nomor NIB itu satu, tapi bidang usahanya yang banyak. Bidang Oke. usaha itu kalau sekarang orang mengenalnya itu KBLI. KBLI. Nah, laporan LKPM itu paling gampang bahasanya per masing-masing KBLI yang keluar di NIB itu harus wajib dilaporkan Oke. tanpa terkecuali. Baik. Siap. Terima kasih Pak Anton, Pak Taufik. Terus saya ingin mentanyakan Pak terkait dengan kapan batas waktu pelaporan itu apabila kami sudah ada NIB dan harus melaporkannya, paling terlambat tuh paling akhir kapan sebenarnya Pak? Kalau untuk periode pelaporan, Pak, sebenarnya periode pelaporan itu sesuai dengan ketentuan yang tadi. Ketentuan maksudnya kalau dia emang di bawah 5M dia semesteran, terus dia yang di atas 5M dia harus per triwulan. Oke. Kapannya itu pelaporan itu biasanya, bukan biasanya, ini yang emang sudah jadi ketetapan itu biasanya tanggal 1 sampai 10, Pak. Oke. Itu secara standarnya segitu. Mm-mm. Tanggal 1 sampai 10 di bulan berikutnya itu tadi. Oke. Cuma kemungkinan besar juga nanti biasanya ada surat mungkin turun dari teman-teman Kementerian BKPM, Mbak. Oke. Terkait mungkin ada perpanjangan atau mungkin mundur, itu mungkin tetap terjadi seperti halnya yang di triwulan 3 ini. Oke. Kita sebenarnya pelaporan itu udah mulai tanggal 26, Bapak. 25. Oh. 25. Iya, maju. Mulai tanggal 25 September kemarin. Oke. Nanti berakhirnya di tanggal 8. 8 Oktober. Nah, Oke, ini kayak ada gitu berarti sih, ada Pak. pesan-pesan nih terakhir Iya. besok nih ya dari tanggal 8 Oktober. Jadi jangan sampai telat. Untuk yang harus non-UMK, melaporkan Bapak. Ya. Siap. Yang UMK Itu ya. yang UMK ya. Oke. 1 sampai 5 itu ya, Pak. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Pak. Yang dilaporkan itu apanya sih, Pak sebenarnya? Ini Oke. karena kami anggap kami ini orang istilahnya awam nih. Nggih. Nah, apa saja sih yang dilaporkan dalam LKPM itu? Oke, Pak Taufik mau menjawab. Saya mungkin. boleh. Oke, Bapak. Jadi sebenarnya kalau laporan LKPM itu mudah kok, Pak. Iya. Mudah ya. sekali. Tidak ada yang sulit. Tinggal Bapak tahu angka-angka terkait pembelian modal tetap. Oke. Ya memang kalau LKPM ini kan ada 2 tahap, Pak. Iya. Tahap konstruksi dan tahap produksi. Oke. Kalau tahap konstruksi itu nanti belanja tetapnya itu dibagi menjadi 4, Bapak. Di pembelian tanah disendirikan, terus bangunan gedung, Iya. baik bangun atau renovasi, Iya. terus sama mesin Iya. dan lain-lain. Itu terkait modal tetap. Oke. Itu yang konstruksi itu dibagi menjadi 4 itu, Pak. Oke. Tapi kalau sudah tahap produksi, semuanya itu dijadikan satu, Oh, oke. gitu. Iya, Oke. iya. Nah, modal tetap. Iya. Selanjutnya apa? Modal operasional. Iya. Belanja operasional, Pak. Iya. Itu dilaporkan sendiri. Jadi ada kolom sendiri terkait modal operasional. Itu. Setelah itu di bawahnya nanti ada tenaga kerja, Pak. Iya. Jadi tenaga kerja jumlahnya berapa? Mm-hmm. Yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, terus kalau ada tenaga kerja asing dimasukkan di situ, Pak. Oke. Gitu. Cuma gini Pak, ini mungkin pertanyaan saya agak sedikit lebih menajam nih Pak ya. Menajam ini dalam artian begini. Kalau kita bilang di negara kita ini pelaporan ini kok banyak sekali Pak. Kalau kita bilang kita ada laporan pajak, ya kan? Pajak Laporan itu juga keuangan. bicara tentang nilai transaksi dan kegiatan-kegiatan termasuk mungkin modal dan segala macam. Nah, ini ada lagi ya,
apa perbedaan yang sangat jelas dan apakah sesama artinya government agency ini kan satu kesatuan. Kita bilang ada satu data. Kita bilang Jadi udah bicara induk ya? online nih Pak ya, Iya. ya Pak Wibi ya. Iya. Artinya kalau kita bilang Satu bicara pintu ya, Pak. online, SSM. harusnya logika saya nih, harusnya kenapa juga harus Laporan ngerepotin satu-satu aja ya, lapor Pak, ya? satu-satu lagi gitu. Itu bagaimana menurut Ada Bapak? semacam wali data Iya, gitu ya gitu, Pak Pak. ya. Jadi gini Pak. Kementerian Perhubungan Iya. pun kita tiap bulan Laporan. harus lapor, Ada. Pak. Nah, sementara kan kalau kita Betul. lihat ini kan antara ini saya asumsikan Jenis dengan pajak ya. kegiatan, iya. Pajak ini kami juga harus lapor. Kalau nggak lapor juga kena kan gitu ya. Nah, ini apa yang membedakan kira-kira secara umum Bapak? Siap. Nggih, Iya. mohon izin Pak. Iya. Nggih. Jadi LKPM itu beda dengan laporan pajak. Oh gitu Pak. Kalau kita laporan pajak kita pasti ada yang namanya penyusutan. Benar Oke, nggak lagi? betul, ada penyusutan, penyusutannya, ya. terus cari-cari pajak, Ya. mengajukan bla 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 dan Ya. sebagainya. Gitu. Oke. Kalau laporan LKPM ini bukan laporan yang ada penyusutan, Oh. laporan perolehan. Oh. Jadi yang Nilai perolehan. yang kita tangkap itu adalah belanja modal, Oke. karena belanja operasional. Hmm. Belanja modal ini nanti kita tangkap, kita capture, Ya. ini nanti kita tarik menjadi nilai investasi, Pak. Oh. Jadi kalau Bapak mendengarkan Ya, Kota ya, Surabaya, ya. capaian Sebagai realisasi, data ya. iya. Sebagai data investasi berapa yang ada di Jawa Timur sebetulnya. Benar. Ya, atau Surabaya. Jadi LKPM ini nanti nilainya kita tarik, Ya. kita tabulasi di Ya. kota menjadi realisasi investasi Kota Surabaya. Betul. Itu nanti ditarik Pak per kota kabupaten menjadi nilai realisasi investasi Jawa Timur. Oh, I see. Ditarik lagi ke atas Ya, menjadi ya, nilai realisasi Provinsi. nasional provinsi. Indonesia Ya. gitu Oh, Pak. gitu. Jadi di BPS itu Pak nantinya Betul. ya. Oke, betul. mungkin saya lanjut Pak. Oke. Target di nilai realisasi investasi secara nasional tahun ini kalau nggak salah 1.600 triliun Pak. 1.600 triliun secara nasional. Ya, turun ke provinsi Ya. Jawa Timur. Saya Ya. ngomong Jawa Timur Ya. di angka 148 triliun Pak. Oke. Kota Surabaya Ya. kebagian 40 triliun Pak. Oh. Makanya Itu kalau targetnya. Iya, target iya, Pak, iya. Betul. kami punya target. Makanya Betul. kalau diundang saya seneng gitu loh Pak. Berarti Iya, iya, masih kurang dari target kayaknya. Betul ya. Kayaknya gitu Pak. Oke. Jadi memang tujuan utamanya itu memang untuk mengetahui masing-masing daerah kabupaten kota atau ya di kabupaten kota dari target yang diharapkan secara nasional. Harapannya paling tidak mengetahui bahwa investasi itu ada dan terrealisasi di kota Surabaya gitu ya. Artinya makanya tadi saya itu juga baru ngeh gitu. Makanya saya kok orang bingung nih, laporan kok bisa banyak Ya, kantor Ini, pajak ini nih. nggak usah takut teman-teman. Ah, Iya, nah, beda Laporan dengan pajak pajak. kan masih Lain, oke. takut-takut. Kalau Oke. ini nggak perlu takut ya Pak. Oke, Ini udah, data aman, Pak. aja. Nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungannya. Nilainya Pak, masuk Cucu. apa Oke. ya gitu loh. Oke. Kita laporin ini. Baik. Ini jadi informasinya juga nih buat teman-teman semua bahwa LKPM ini adalah record untuk kabupaten kota atau provinsi karena atau memang kota. ada pastinya setiap organisasi, setiap apapun itu pasti mereka harus mempunyai target-target yang ditentukan sehingga ada upaya untuk mencapai bagaimana cara pencapaiannya kan gitu. Saat ini cara yang juga efektif menjemput bola nih dari teman-teman Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga berupaya untuk mencoba mengkomunikasikan kepada seluruh pengusaha pelaku usaha gitu ya Pak ya. Sekaligus minta bantuan. Sekaligus Untuk minta laporan bantuan. LKPM gitu, Pak. Baik, Itu, baik. Pak, Setuju. kayaknya. Betul. Kita yang terdata ada sekitar 430 sampai 450 yang itu aktif. Iya. laporan semua udah Betul. usaha itu, Anggota. Pak. Iya, capek itu. Dari Aldi Sayur. Baik, Satu asisten. baik. Nah, tadi kita bicara terkait dengan apa sih tujuan daripada LKPM ini. Sekarang yang saya ingin tanyakan, ya pastinya tadi seperti Bapak sampaikan kalau kata bahasa di perpajakan tuh asasnya di pemerintahan kita itu self assessment. Silakan catat sendiri, Iya benar Pak. bayar store sendiri kalau di sini perpajakan ya. Oke. Ada seperti itu. Kalau kita udah diberi kepercayaan penuh oleh negara, oleh pemerintah, silakan tulis aja berapapun yang Anda tulis, kita percaya. Tapi kalau ada masalah, itu pasti akan jadi masalah baru, ada sanksi. Nah, pertanyaan saya, apabila tidak melaporkan LKPM, apa sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku usaha? Baik. Saya Pak.
Monggo. Ini Santai aja. Kita acara Boleh santai siapa ini. kan ini ya? Jadi Iya. gini Pak, karena ini LKPM itu sifatnya wajib, Iya. pasti ada mengandung sanksi. Baik. Sanksi terkait LKPM ini khususnya ini kita kenakan berjenjang Bapak. Oke. Kita mengenal sanksi ringan, Ya. sedang, Ya. sama berat. Oke. Ya, sanksi ringan itu outputnya biasanya peringatan Pak. Kalau saya ngomong surat cinta dari Surat BKPM Pak. cinta, benar. Iya. Berarti sayang ya, Pak? Sayang, karena sayangnya disuratin gitu kan Pak. Iya, iya. Loh kok disuratin? Gak laporan kan Oke, gitu Pak. baik, Gak laporan. baik. Jadi gini, kalau pelaku usaha itu nggak laporan 2 kali periode, Iya. nanti akan mendapatkan peringatan 1 Bapak. Oke. Atau laporan cuman nilai realisasi modal tetapnya 0 sampai 4, itu dia akan mendapat yaitu surat cinta peringatan 1. Oke. Yang ringan ini kan ada peringatan 1, 2, 3 Pak. Oke. Itu Jadi 3 di surat peringatan. ya untuk yang sanksi ringan. Sanksi ringan. Antara peringatan 1 ke 2 ini ke 30 hari Pak. Oke. Hmm. Waktunya Yang kain Iya, sama ya. nggih. 30 hari kalau nggak dijabekan meningkat ke peringatan kedua. Oke. Peringatan kedua itu 15 hari. Mm-mm. Kalau dijabekan menjadi peringatan ketiga itu 10 hari Pak. Hmm. Kalau peringatan ketiga ini diabaikan, ini akan masuk ke sedang, sanksi sedang. Oke. Sanksi sedang itu nanti dibekukan sementara izinnya Pak. Mm-mm. Dan kalau itu tolong jangan sampai dibekukan. Itu nanti apakah bahasa Jawanya eman Pak. Kita Kalau ngurus boleh tahu apakah sudah ada Pak yang dibekukan seperti itu? ada. Oh, sudah ada. Karena reportnya belum Oke. terselesaikan. Biasanya gitu Pak. Oke. Kalau sudah kena peringatan 1-2 aja itu sudah ke tempat kita sudah wah, Iya, bingung semua ya. histeris Iya, wah, iya. gitu. Kalau orang Iya. sekarang histeris, wah Iya, ini iya. kenapa ini kenapa? Iya. Santai gitu. Iya. Jadi gitu Pak. Betul. Saya lanjutkan Ge. Baik. Kalau sudah ke sedang itu dibekukan. Oke. Itu kalau nggak salah dikasih waktu 30 hari Bapak. Baik. Kalau 30 hari lagi nggak dirokan ini nanti ke sanksi besar. Kalau sanksi berat itu nanti bisa dihapus, dicabut. Oke. Baik kalau di NIB-nya itu 1 KBRI, Mm-mm. NIB-nya ikut cabut Pak. Ke bawah semua Oke, ya. kalau KBRI-nya itu banyak, yang KBRI yang nggak dilaporan itu yang kecabut gitu Pak. Jadi pengenanya secara berjenjang, tapi nggak usah khawatir Pak, ada Betul. kita gitu ya. Betul. Iya. Nah, ini kalau ada Pak Anton apa Taufik beres urusan semua Ya. ya. Gokil, ngeri juga Jadi ini. makanya ini buat kita semua untuk lebih aware terhadap laporan-laporan yang harus kita laporkan agar jangan sampai dikirimin surat cinta. Kalau mau kirimin es krim nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Baik. surat cinta Iya. jangan. Kalau cinta benar, kalau ini bukan. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, ini ada lagi pertanyaan nih. Ini para anggota Alfi, sahabat Alfi Jatim. Kita juga hari ini tidak di ruangan ini aja. Ada teman-teman lainnya juga ada di luar yang ikut mengikuti kegiatan hari ini secara offline di rumah logistik DPW Alfi Jatim. Satu lagi pertanyaan Pak. Siap. Terus bagaimana caranya untuk melaporkan LKPM itu Pak? Langkahnya apa yang harus dilakukan? Oke, jadi gini Pak, mungkin saya flashback sedikit ya Pak ya, yang tadi disampaikan Pak Taufik, mungkin menambahkan aja. Ini yang jadi tugas saya sama tim Pak sebenarnya di tim pengawasan itu Pak. Jangan sampai teman-teman pelaku usaha di Surabaya itu dapat surat cinta duluan. Betul, iya setuju. Itu tugas saya itu. Iya, iya. Di lapangan biasanya emang kayak gitu. Jadi kita emang di lapangan itu kita benar-benar kita datang, kita memfasilitasi teman-teman. Intinya yang belum paham maupun belum mengerti untuk pengisian LKPM. Oke. Nah, seperti halnya di sini ini kemarin saya juga menginfokan ke Pak Ketum juga kan. Iya. Pak yang belum laporan Pak atau yang belum bisa, monggo datang. Karena kembali lagi tujuan utama dari LKPM itu sebenarnya tidak hanya dipenarikan untuk data realisasi investasi di kabupaten kota. Iya. Tapi lebih ke pelaku usahanya juga ada manfaatnya juga. Yang pertama yaitu bahwa LKPM ini kalau dia udah lapor,
untuk mengetahui bahwa perusahaan ini tetap aktif, Pak. Oke. Aktif itu dalam artian kan sekarang banyak juga yang pelaku usaha atau PT itu yang istilahnya ya udah bikin Yeah. NIB aja. Mm-mm. Setelah itu entah kegunaannya, mohon maaf, entah untuk apalah, enggak tahu Yeah. saya. Itu untuk apa kayak gitu. Nah, bahwa ini bergerak dan ini tetap aktif. Nah, itu jadi catatan dari teman-teman kementerian, Pak. Oke. Iya, Lebih ke kayak gitu. betul. Nah, terus sekarang pertanyaan tadi itu belum terjawab tuh, Pak. Oke, siap. Jadi untuk laporan Bagaimana? LKPM itu sebenarnya tadi udah disampaikan Pak Taufik. LKPM itu gampang, Pak. Gampang. Gampangnya kenapa? Karena yang kita isikan itu kan emang cuma modal tetap sama modal kerja. Udah, yang jadi poin 2 itu aja dulu. Modal tetap ini terkait apa? Tadi kalau emang masih di tahap konstruksi, emang kita masih terbagi menjadi 4, Bapak. Tanah, bangunan gedung, mesin, sama lain-lain. Tapi nanti kalau 4 ini sudah di tahap produksi, ini cuma bunyinya cuma belanja tetap, modal tetap gitu aja, Pak. Tapi bagi pelaku usaha yang belum pernah melakukan pelaporan LKPM sama sekali dari awal, ya, nah itu tetap harus melakukan pelaporan LKPM di tahap konstruksi dulu, Pak, minimal 1 kali, Pak. Nggih. Harus, Pak. Jadi bisa langsung di tahap produksi, ada bisa. Itu cuma beberapa KPLI mungkin perdagangan, Pak Taufik nggih. Kalau perdagangan itu mungkin nanti bisa, Pak. Tapi kalau dia yang industri atau sini rata-rata teman-teman JPT ya. JPT itu tetap di tahap konstruksi dulu. Berarti ini kan terkait dengan modal ya, kan ada juga kantor-kantor yang sifatnya cuma sewa aja, berarti kan dia kan tidak masuk dalam kelompok itu ya, Pak ya. Nggih, siap. Sewa itu masuk ke lain-lain, Pak. Oh, sewa masuknya ke Iya. lain-lain. Mungkin di Walaupun tutorial investasi ya. Atau mungkin bisa ditayangkan mungkin Kita yang dari mulai- kita bisa mulai. enggak Boleh, di sini, Pak? boleh kalau emang ada. Kita bareng-bareng sama temen di luar des mungkin bareng. Pak Anton, Pak Taufik, saya juga beri kesempatan dulu nih teman-teman yang berada Boleh. di luar. Mungkin kalau teman-teman dari sahabat Alfi lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa ambil mic-nya. Monggo, silakan dipertanya. Ada yang mau tanya? Monggo. Saya berikan kesempatan. Karena ini Yang mungkin masih belum ada jelas, yang mungkin masih ada belum yang pernah perlu. melaporkan LKPM, bisa bertanya. Silakan. Gak usah khawatir, Pak Anton, Pak Taufik ini Nggak gigit, orangnya Pak. sangat baik sekali dan sangat baik dan ramah dan sangat baik sekali. Silakan yang mau bertanya, monggo. Sambil kesempatan sambil ini mau menyiapkan ada tutorial nih, Pak ya, seperti kayak tutorialnya ya. Anu aja, Slide cara-caranya ya. slide ke-9 mungkin kalau Oke. Kalau emang ada silakan, masih saya kasih kesempatan. Monggo angkat tangan, silakan tanya. Ada? Di luar? Oh, udah pada bisa semua. Oh, ada. Monggo silakan. Langsung saja pertanyaannya. Nama-nama. Nama siapa nama? Ya, Rizka. Silakan namanya. nama saya Friska dari PT Continental, Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Coba. Ya, kantor kami sudah lapor dari 2 tahun ini. Terus baru setiap lapor tuh pasti ada kendala yang beda-beda, Pak. Nah, ini yang mau saya tanyakan, seperti kata Bapak tadi, kalau ada periode lapor, jadi kita tidak bisa melapor melebihi periode yang sudah ditentukan, begitu. Nah, awalnya periode lapor ini sepertinya berbeda dengan yang disampaikan di awal dan dengan laporan yang berikutnya. Karena awal saya pernah lapor itu masih di periode tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi error dan tombolnya itu nggak ada. Tombolnya berubah jadi didraftkan, begitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, gimana kita para pelaku usaha untuk melaporkan ini tahu perubahan tanggal lapornya ini, Pak, atau ada tips-tips tertentu, misalnya jangan terlalu mepet atau bagaimana, sehingga ketika kita mau lapor harusnya kan setelah semua terisi dan ini sampai yang poin disclaimer itu kan keluar kirim laporan. Nah, itu abu-abu begitu. Nah, Baik, ini kendalanya langsung secara teknis banget ya, Pak, terkait dengan sistem ya. Secara teknis ya. Mungkin kalau gambaran secara umum aja, mungkin apabila ada problem, apabila ada kendala dalam hal pelaporan, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku pengusaha ini? Baik, terima kasih buat pertanyaannya, Bu. Ibu siapa tadi? Friska. Bu Friska. Oke.
Jadi tadi pertanyaannya kan terkait sudah pernah lapor, tapi di melebihi periode itu dia tidak bisa diklik gitu ya Bu ya, bahasanya ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi gini, pada dasarnya pelaporan LKPM itu emang sekarang ini lebih diperketat Bapak. Jadi emang kalau emang yang standar tadi ya Pak ya, kalau tidak ada perubahan tanggal nih maksudnya ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu emang harus di tanggal ini untuk laporannya. Jadi teman-teman dari Dinas Penanaman Modal itu biasanya menginfokan udah dari awal itu untuk mengantisipasinya itu gini Pak. Kalau bisa pelaporan ini ya tanggal 1 sampai tanggal 5 lah gitu bahasanya. Jangan sampai tanggal 5 lebih ini, karena ini satu, sistem bisa kreditnya. Karena yang pelaporan kan pasti semuanya Pak. Banyak ya. Yang kedua, basa Jawa ini jagani Pak. Iya. Jagani saumpama ini ada pelaporan ini perlu perbaikan Pak. Karena kalau perlu perbaikan bahasanya, perlu perbaikan ini di tanggal udah di tanggal 9, 10 atau udah dimentok di hari terakhir gitu Pak. Terus memperbaiki itu juga tidak masuk Pak. Jadi perlu perbaikan itu juga harus di periode pelaporan ini tadi. Nah, untuk kasusnya Bu Friska ini tadi sebenarnya banyak juga. Tapi biasanya kalau emang di kita terkendala terkait sistem, itu biasanya dari teman-teman Kementerian PKPM pun bakalan menginfokan ke kita. Menginfokan itu dalam artian entah nanti dalam bentuk surat atau mungkin by pun langsung ke Pak Taufik atau bagaimana, itu biasanya ada masa tambahan Pak. Biasanya jadi biasanya sampai tanggal 10 ini bisa diperpanjang sampai tanggal 15 kayak gitu. Kalau emang sampai di periode itu dan udah dapat info itu dan belum bisa Bu Friska, monggo telepon ke kita, boleh datang ke Siola, ke klinik investasi juga boleh. Nanti kita bantu nanti. Tapi ada saluran-saluran apabila ada kendala dalam proses itu, mungkin ada nomor telepon yang online yang bisa dipakai oleh setiap orang apabila ada kendala dalam pelaporan Pak? Ada Pak. Kalau kita di hotline kayak call centernya atau hotline-nya? Call centernya kita untuk LKPM ada. Nanti kita share bareng-bareng aja di akhir sesi ya mungkin ya kayak gitu. Nanti kita share. Terus kalaupun ada problem itu tadi, kalau emang datang ke klinik ataupun by phone ke kita, sekiranya emang masih terkendala kita tidak bisa antisipasi, nanti biasanya Pak Taufik turun gunung, nanti Pak Taufik langsung telepon teman-teman kementerian, halo gitu. Baik. Iya apa Pak? Betul, ini berarti pokoknya kalau ada apa-apa ujung-ujungnya Pak Taufik harus kita coba. Baik, ini mungkin bisa menjelaskan terkait dengan tampilan ini Pak. Sebentar Pak. Oke, silakan Pak Taufik. Jadi gini Pak, laporan LKPM itu yang diterima harusnya setujui. Jadi kalau nggak setujui sama dengan nggak laporan. Itu yang not-notnya gitu. Yang setelah lapor harus tetap dicek Pak berkala. Jadi saya harapkan teman-teman pelaku usaha itu tetap mantau emailnya, akun OSS-nya gitu Pak, sampai laporannya itu disetujui. Terus terkait notif kami notif Pak. Jadi insya Allah seminggu sebelum laporan itu kita biasanya nge-blast ke email pelaku usaha. Jadi kalau yang sering ngecek pasti paham Pak. Berarti itu di blastnya melalui email atau ada di OSS ketika kita mungkin tampilan muncul pertama ada notifikasi seperti itu atau bagaimana? Biasanya kalau nge-blast ini kan inisiatif pemerintah Kota Surabaya Pak, DPM Kota Surabaya. Itu kita pakai emailnya yang ada yang aktif di OSS. Itu di NIB-nya Pak. Di NIB-nya itu yang kita pakai. Benar sekali. Jadi note-nya di situ Pak. Lihat di situ. Kan kami upaya-upaya itu juga banyak Pak. Kita juga kemarin itu di Videotron itu juga ada Pak. Videotron juga ada. Terus selain itu kita juga sering ngadakan BIMTEK juga. Di macam-macam Pak. Ya, yang penting gini Pak. Bahasa gampangnya itu tolong catat nama
nama dan nomor telepon kami. Oh, Kalau siap. ada susah apa-apa, Siap. telepon aja di situ, Pak. Siap Iya. berarti. Oke, berarti kalau kita bisa tadi sampaikan, bisa lihat ya, artinya ketika kita sudah melaporkan itu bukan berarti sudah langsung clear sebelum ada disetujui ya. Benar. Sampai nanti ada disetujui, Benar-benar disetujui statusnya. Pak. statusnya disetujui baru itu dianggap Clear. sudah diterima Diterima. secara dokumen data. Betul. Itu biasanya apa yang menyebabkan tidak sampai muncul statusnya Tidak menjadi diterima. disetujui? Oke, banyak alasan sih Pak sebenarnya. Kenapa kok pelaporannya tidak disetujui atau biasanya dikembalikan, perlu Iya. perbaikan atau Iya. ditolak. Nah, itu biasanya yang pertama itu rata-rata terkait nilai yang dimasukkan, modal Oke. tetapnya itu tadi. Hmm. Nilai yang tidak sesuai Oke. atau tidak realistis Ya. bahasa saya. Terlalu tinggi juga jadi pertanyaan, terlalu rendah juga jadi pertanyaan, Pak. Oke. Patokannya pasti dari teman-teman yang bagian verifikator itu nilai rencana pasti, Pak. Jadi kolomnya nanti kalau ditampilkan di sini ada 3 kolom. Kolom yang paling kiri itu nilai rencana, yang tengah itu nilai realisasi, yang paling kanan itu total. Bisa nggak ditampilkan, Pak? Bergerak Kita ini mulai bisa Boleh. nggak sih? Pak, simulasi. Boleh, Ya, boleh. Silakan coba bisa menjelaskan. boleh. Ini tampilan awal ya, Pak ya? Iya. Tampilan awal gini ya. Betul. Yang besar. Oke, Nah, terus ini. nah kayak gini ini Pak, ini statusnya kan kelihatan Pak. Oke. Kalau di sini ada contohnya ini perlu perbaikan ya Pak ya. Iya. Nah perlu perbaikan ini belum disetujui Pak dari sana Pak. Oke. Jadi pelaku usaha, terutama di kalangan teman-teman Alfi, Hmm. itu harus melakukan perbaikan dulu di sini. Diklik aja nanti di situ bakalan keluar note-nya apa aja yang dikembalikan itu karena apa. Iya. Oke. Terus setelah itu dibuat laporan. Nah, ini kita pelaporan itu milih per masing-masing KBLI. Ini dari teman-teman yang di luar, yang offline, ada teman-teman kita pendamping juga. Oh, Bisa iya. Pak, langsung des bareng kita pandu juga buat Kita mulai pengisian pandu juga. aja, Pak, dari Iya. Bareng. simulasi Ah, dari awal. enggak apa-apa. Dari sana teman-teman juga mandu nanti. Oke, baik. Kita lanjutin. terus Kita ya. lanjut ini aja Ya. enggak masalah. Ini untuk yang poin 1 itu Pak, contohnya Oke. itu kan tahapnya konstruksi triwulan 1 2022 kayak gitu kan Iya. Pak. Nggih. Nah, jadi kita centang itu, terus kita klik selanjutnya. Jadi kita nggak bisa nyentang semuanya KBLI semuanya, kalau emang banyak itu nggak bisa. Harus satu selanjutnya Satu. dulu. Oke, berarti kalau ada KBLI, beberapa KBLI, satu klik dulu. selesaikan dulu, Ya. baru pindah next Next. KBLI gitu, Next Pak ya? nanti kalau emang sudah laporannya selesai baru next Oke. KBLI kayak Oke, gitu. oke. Baik, lanjut, Pak. Next. Nah ini setelah diklik selanjutnya itu tadi nanti bakalan muncul Pak. Muncul apakah kegiatan usaha atau proyek ini siap operasional dan atau komersial. Oke. Kalau tidak, Ya. berarti masih di tahap konstruksi. Oke. Masih baru mulai start. Kalau diklik ya, Ya. nanti mengarah ke tahap produksi. Nah, kapan kita pilih ya, kapan Ya. kita pilih tidak. Oke. Kalau emang perusahaan ini belum berjalan, Ya. masih dalam taraf pembangunan, Ya. kita pilih tidak. Oke. Kita pasti di tahap konstruksi. Ya. Atau perusahaan ini yang tak sampaikan tadi belum pernah laporan LKPM sama sekali dari awal, Ya. tidak. Oke. Karena nanti melajunya ke tahap konstruksi. Mm-mm. Atau yang ketiga, perizinannya untuk per masing-masing KBLI untuk yang menengah tinggi sama tinggi untuk sertifikat standar atau izinnya ini belum terverifikasi. Mm-mm. Biasanya nanti tidak bisa di tahap produksi. Jadi tidak dulu untuk di tahap konstruksi dulu. Oke. Jadi Ya, bahasanya ya. belum selesai. Mm-mm. Nah, kapan ini pilih ya? Mm-mm. Kalau emang perizinannya untuk yang tadi tak sampaikan per masing-masing KBLI, kalau dia rendah bisa langsung, menengah rendah sudah langsung terverif juga, menengah tinggi kalau emang sertifikat standarnya sudah terverifikasi atau izin untuk yang resiko tinggi sudah terverif, Mm-mm. itu bisa pilih ya. Nah, Oke. nanti ya ini mengarahnya ke produksi untuk mengisikan dulu surat pernyataan siap berproduksi. Oke. Jadi itu tidak sulit nanti mengisikannya, cuma Iya. mungkin nama direktur dan lain-lain kayak gitu Iya, aja. iya. Setelah itu nanti di tahap produksi. Sekarang gini, pertanyaan kecil ini. Apa bedanya konstruksi sama produksi kayak gitu Iya. aja. Kalau di tahap produksi sebenarnya kita itu kalau di tahap konstruksi, mohon maaf, kalau di tahap konstruksi itu kan emang dari awal tadi yang disampaikan kan mulai tanah, bangunan, mesin. Iya. Kalau konstruksi ini sudah terlaporkan Pak tadi kan Pak. Mm-mm. Berarti kan kita udah nggak, bahasanya nggak ngutik-ngutik lagi Iya. tanah, gedung, bangunan. Ini kan udah ndak. Mm-mm. Kalau emang dia milik sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau beda tadi yang disampaikan kalau dia sewa. Iya.
sewa nanti masuknya di lain-lain. Oke. Nah, ini kalau dia sudah di tahap konstruksinya sudah dan melaju ke tahap produksi, ini gampang, Pak. Di tahap produksi ini tinggal nilai tambahnya aja, penambahannya aja. Nilai tambah dalam artian nilai tambah yang seperti apa, Pak? Yang Ini dianggap untuk modal tetapnya, Pak. Untuk Untuk modal penambahannya di modal tetap selama masa periode pelaporan itu. Kalau triwulan ya selama 3 bulan itu, kalau semesteran selama 6 bulan itu. Ya, jadi kalaupun emang sekedar istilahnya nggak nambah tanah, nggak nambah bangunan, kalau Iya. emang nambah itu yang dimasukkan nanti Oke. kita produksi. Tambahannya aja. Tapi kalau enggak, mungkin sekedar cuma kecil-kecil pembelian laptop lah atau pembelian modal tetapnya untuk kantor, komputer dan itu bisa dimasukkan, Pak. Oke. Kayak gitu. Jadi kenapa tadi pajak lapor, WLKP lapor, BPJS lapor, Iya. wah banyak banget laporan kan gitu kan, Pak ya. Ini kita punya tips gampang bahasanya untuk pelaporan LKPM. Rata-rata ini teman-teman pelaku usaha logistik ini teman-teman ini banyak itu gini. Kita datang, kita minta buat pelaporan, Ya. terus punya Mas nunggu audit pajaknya selesai. Nah, ini Ada hubungannya sebenarnya. tanggalnya, Pak, buyar, Pak. Tanggalnya, Tanggalnya, iya. Ini akhir tahun ini duanya. Jadi tipnya dari kita mungkin kalau yang bagian legal atau yang bagian accounting Iya, atau keuangan, finance ya. itu lebih menyendirikan aja laporan kecil aja untuk yang penambahan aset tetapnya, Pak. Karena kenapa nanti aset tetap ini nanti yang dilaporkan di LKPM Oke. kan cuma penambahannya aja nih, Pak. Iya. Nggak sepanjang pajak cash flow-nya kan, Pak, Iya, ya. betul. Ini cuma aset tetapnya aja sama modal kerja. Lah modal kerja ini sendiri pun biasanya 1 tahun itu kan kalau yang untuk non UMK kan 4 kali periode pelaporan. Nah, ini biasanya ngisikan cuma sekali, Pak. Oke. Sekali itu pun entah nanti di awal periode ataupun di akhir periode. Nah, tadi yang dikatakan ibunya tadi ada yang abu-abu nggak bisa diisi. Nah, itu benar. Tapi kalau yang terbuka pasti yang untuk modal tetapnya tadi. Nah, jadi menyisihkan laporan sendiri aja untuk yang pembelian di triwulan ini gitu. Jadi wis nggak usah nunggu pajak, laporan LKPM sesuai dengan periodenya. Kayak gitu. Iya, berarti harusnya simpel sekali karena memang yang dimunculkan ya, Pak, hanya Ada aset. pembelian Modal aja. aset Di triwulan mungkin itu. pada triwulan yang Iya. berikutnya, artinya tidak ada kalau dengan pajak kan tunggunya waktunya panjang 1 tahun karena ada Waktunya juga satu beda. tahun takut. Ya. Mungkin dilanjut lagi ada Oke, gambaran berikutnya, Pak. untuk yang ini tanggal siap produksi tadi yang tak sampaikan berarti kalau pilih ya berarti nanti masukkan siap produksi ini tadi, Pak. Oke. Ya. Terus ini apabila perusahaan dalam satu lokasi yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, maka atas kegiatan usaha yang menggunakan aset tetap lahan bangunan mesin ini tadi dan tenaga kerja, mohon dipastikan realisasinya hanya diinput pada satu kegiatan utama saja. Sedangkan kegiatan usaha lainnya dilaporkan dengan nilai realisasi nihil. Oke. Nah, ini Iya. maksudnya apa? Nah, ini maksudnya untuk pelaporan LKPM kita itu kan pelaku usaha berbeda-beda ya, Pak ya. Kemungkinan kalau emang teman-teman logistik banyak-banyak JPT ya, Pak ya. Iya. JPT itu single purpose. Oke. Single purpose. Jadi emang 1 NIB, 1 KBLI. Iya, betul. Boleh numpang KBLI lain, dia yang pendukung. Yes. benar. Betul. Betul ya? Betul. Nah, dia yang pendukung. Jadi ini apa yang dimaksud di sini? Pelaporan itu bisa yang di kegiatan utama saja. Oke. Kalau emang itu tadi ada pendukung-pendukung. Karena kenapa? Biasanya KBLI pendukung itu tidak menghasilkan profitable. Jadi Oke. dia hanya sebagai penunjang. Iya. Contoh Packing. gudang, Atau gudang, Gudang, pergudangan. Pergudangan itu bisa dimasukkan di KBLI pendukung. Kalau dia JPT. ya. Nah, kayak gitu, Gitu ya, Pak ya. Berarti bukan pokok ya, berarti ya pendukung ya, Pak ya. Sifatnya. Itu pendukung. Kayak gitu. Walaupun secara volume, artinya gini, Pak, skop ruang lingkup kita ini sebenarnya bukan itu gitu. Tapi memang karena volumenya itu besar, ada ngelola gudang, apakah itu dianggap sebagai dianggap jadi sebagai- gini, Pak, kalau kita bicara JPT ya, Pak ya. Di bidang kita ini sebetulnya sudah digariskan di undang-undang atau di KBLI itu sendiri.
itu ada 22 kompartemen bisnis, Pak. Jadi semuanya bukan pendukung gitu, Pak. Iya, harus Semuanya utama. jadi utama. Itu gimana Pak sifat idenya sifat? Jadi karena kita sendiri juga nanti mungkin ditambahkan sama Pak Taufik, kita itu kan kalau emang single purpose Pak, single purpose itu kan emang kita tidak bisa menambahkan KBLI lain di situ. Itu memang nggak perlu KBLI ya? Nggak Itu ada. KBLI satu. KBLI JPT KBLI cuma JPT. satu. Ha-ha. Satu. Nah kayak gitu Pak. Kalau emang dia emang punya lini usaha lain Pak, yang sekiranya Di emang luar dari harus KBLI utama, yang JPT yang harus itu ya. utama, dia harus bikin badan usaha baru Pak. Oh, iya. Memang betul yang ini pernah disampaikan ke teman-teman nih. Jadi mereka tidak bisa istilahnya yang JPT ada unsur misalnya tracking sendiri. Tracking Itu kan Tracking udah tracking beda sendiri kan? Iya. Ada KBLI-nya KBLI-nya sendiri, tersendiri gitu. Pak ya. Betul. Bukan jasa KBLI-nya. transportasi. Jadi ya. memang harus ganti nama PT, dia tidak bisa jadi satu dengan ya tadi single purpose itu ya Pak ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa, Kalau ya. teman-teman logistik kan rata-rata ya itu Pak. Iya, hampir JPT rata-rata kan ya Pak JPT ya. karena ruang lingkupnya memang banyak. Oke. Pak, Lanjut, boleh? Lanjut ya, coba boleh Boleh. gambarannya. Oke, ini nanti tinggal pilih apakah Kelihatan kegiatan mungkin ya, di sini. Ya. ini tadi yang udah dijelaskan apakah kegiatan proyek ini siap operasional. Kalau dipilih ya, nanti bakalan muncul ini. Nah, jadi nanti untuk yang tadi tak sampaikan untuk surat pernyataan bahwa siap produksi ini seperti ini Pak. Mungkin Tampilannya. agak bawah ini Oke. nama direktur, NIB-nya, KBLI kayak gitu aja mengisikannya. Ini Pak ya. Betul. Yang kedua, bila pelaku usaha belum pernah menyampaikan LKPM tahap operasional atau komersial pada periode sebelumnya berdasarkan izin usaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum OSS yang tadi. Jadi kalau emang belum bisa, ya belum ke tahap produksi. Sistem akan menampilkan surat pernyataan siap operasional tadi. Oke. Jadi kalau udah nanti baru bisa di tahap Lanjut. produksi. Boleh lanjut? Bisa? Teman-teman mungkin ada yang ditanyain? Ada yang Tutorialnya? ingin ditanyakan nggak dari teman-teman? Kalau ada yang di tanya luar? enggak mulai apa-apa langkah, langsung nanti sambil langsung aja, teman-teman sama juga langsung ya. des Bantu di ya. luar bantu Oke. untuk pelaporan Oke deh. LKPM Oke, juga. oke. Baik, Siap. baik. Kita jalan Siap. semuanya Iya. boleh. Nah, terus untuk ini hampir sama Nomor izin usaha. Oh, pilih ini Pak. Ada pilihan. ini izin usaha sebelumnya itu Pak Taufik. Dalam? Kalau iya. Oh, Kalau- kalau yang kalau dipilih mengenai ya produksi. harus pilih. Nggak apa ini langsung aja nanti bisa dibahas. Nah, Oke. jadi ini Konstruksi. ini tampilannya Setelah kalau diinput ya, Pak, ya? sudah diinputkan Oke. nilainya Pak. Oke. Ini nilai modal tetap. Betul. Maksudnya Jadi modal ini kerja, modal jadi rencana. ini yang tak sampaikan tadi. Kolom yang paling kiri ini adalah rencana investasi, Pak. Rencana investasi, oke. Itu ada modal tetap, modal kerja, total rencana. Nah, nilai itu adalah nilai yang jenengan semuanya masukkan waktu awal bikin NIB. Waktu bikin nginputkan KBLI-nya. Iya. Nah, Oke. itu nilai rencana, Pak. Oke, masuk ke situ langsung sudah ya. 40M, 70M itu Iya, adalah iya. nilai rencana. Rencana. Sedangkan realisasinya apa? Realisasinya di pelaporan LKPM ini, Pak. Oh, paham. Iya. Jadi Gitu. untuk mematchkan antara awal dulu pembuatan Betul. NIB start pertama Iya. mau produksi, Pak. Mau konstruksi ya? Konstruksi dulu itu tadi. ya. Oke. Nah, jadi ini untuk total realisasi sampai periode sebelumnya ini berarti nilai yang sudah dilaporkan di LKPM, Pak. LKPM. Kayak gitu. Nah, ini kan nilainya 33M Iya. mungkin Pak ya untuk modal Iya. tetapnya, untuk modal tetapnya di rencana 40M. Iya. Nah, kayak gini kan selisih dari nilai rencana. Namanya rencana itu kan ya bisa dibikin agak tinggi, bisa Iya. dibikin agak rendah kan gitu kan Betul, Pak ya. betul. Yang penting kan untuk dinilai realisasinya. Oke. Kayak gitu. Makanya tadi timbul pertanyaan, kenapa ini kok bisa ditolak atau mungkin dikembalikan atau perlu perbaikan? Karena mungkin jauh dari nilai rencananya. Rencananya. Tah terlalu tinggi ini kok, Iya. 40 kok diisikan 4T kan kayak Iya, gitu iya, Pak. iya. Mungkin bisa Tapi dikembalikan. ada kemungkinan itu bisa terjadi kan, Pak? Sangat mungkin Pak. Sangat banyak. Tapi Sangat mungkin terverifikasi dulu kali ya, Pak ya. Artinya Biasanya kalau melebihi tinggi, Iya. ditelepon sama BKPM. oh Tadi iya saya kasih iya. tips. Betul. Kalau kayak kita ini istilahnya kalau ada orang sales itu kan kita target 10.000 tapi dapatnya 15.000, kita kan happy gitu sebagai pengusaha. Tapi nggak bisa di ini juga, nggak bisa di planning juga. Iya ya. iya. Kadang-kadang Sama kan jadi acuan juga, kan Pak. bisnis itu kan Tiba-tiba turun naik, Pak. fluktuatif Tiba-tiba aja, Pak. mendadak. Tiba-tiba rame, Iya, rame iya, lagi, kan? gitu. Kalaupun emang terlalu tinggi, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Sama 40M ya, Pak ya Iya. ini ya.
ternyata yang dilaporkan itu 1T gitu Pak. Iya, betul. Itu sebenarnya tidak jadi masalah. Oke. Nanti biasanya dengan nilai yang overnya terlalu tinggi itu tadi, teman-teman Oke. BKPM langsung menghubungi PIC yang pelaporan LKPM-nya itu tadi. Oke. Ditanyakan, Konfirmasi. bener ndak ini 1T itu untuk apa? Oh, Iya. pembelian kapal. Oh ya Pembelian udah. kapal. Nah, Beli kapal gitu. 6, oh Iya, ya. iya. Kayak gitu aja. Sehingga Itu kalau passion emang gitu ya, tinggi, nilainya ya. gitu ya. Tapi yang menarik ini yang yang dilaporkan cuma hutangnya nggak dilaporkan. Laporan Hutang pendapatan aja. Kalau utang kayaknya di bawah Oh, di meja aja, bawah, Pak. ya. Iya. Iya, iya. Oke. Ada lagi tampilan berikutnya, masih ada yang pelaporan sampai di Oke, mana berakhirnya, nah Pak? ini. Oke, mekanismenya. Jadi teman-teman di luar boleh atau mungkin yang lagi lihat podcast ini monggo silahkan bareng-bareng ngisikan juga Iya. bisa. Iya. Ini tahapan di mana kita mengisikan nilai realisasi investasinya atau LKPM-nya itu tadi. Nah, ini untuk tahap konstruksi, Pak. Jadi tadi yang sampaikan Pak Taufik ada pembelian dan pematangan tanah, Iya. bangunan gedung, mesin peralatan, lain-lain. Oke. Nah, ini monggo. Pembelian dan pematangan tanah ini berarti total pembelian tanahnya, Pak. Mm-mm. Ini bisa dimasukkan Perolehan. nilai perolehannya. Sampai bisa digunakan. Iya. Ini dimasukkan. Terus bangunan gedung ini total seluruh pembangunannya sampai jadi sampai ini untuk bisa digunakan sebagai operasional. Oke. Ini nilainya berapa dimasukkan. Mesin peralatan dan suku cadang. Ini mesin yang digunakan untuk operasional, baik operasional maupun kalau dia yang industri untuk produksinya, Pak. Oke. Ini dimasukkan di sini, nanti biasanya setelah diklik ini bakalan muncul mesin ini pembelian dalam negeri atau luar negeri gitu aja sih. Oke. Lebih tepatnya kayak gitu. Nanti Di sini Pak ya. Untuk mesin. mesin lain-lain. Nah, Cadang. lain-lain ini tadi satu. Saumpama tanah atau bangunannya itu sewa. Oke. Sewa itu tadi nilai sewanya dimasukkan di lain-lain. Hmm. Kayak gitu. Ya, terus termasuk pembelian, contohnya pembelian kendaraan operasional juga bisa masuk. Oke. Terus peralatan kantor Iya. dan lain-lain itu juga bisa masuk di nilai lain-lain. Kurang Ini lebihnya nambahin, kayak gitu. Pak. Terkait mesin itu mesin yang menghasilkan laba, Pak. Oke. Tapi kalau mesin yang pendukung itu masuknya di lain-lain. Kalau misalnya sebagai pengusaha logistik, Pak ya, Hmm. dia hanya cuma beli Iya, iya, mobil, iya. mobilnya untuk mobil kegiatan dinasnya tim sales atau Iya, tim iya, operasional, apa masuk di dalam Di mana itu Pak? Kita kan sebetulnya JP itu bukan industri ya Pak ya. Iya, Jadi jasa aja. mesin pun sebetulnya mesin kecil gitu ya. Iya. Mungkin mesin jahit yang kecil kalau di pergudangan gitu Pergudangan ya. itu, Pak, apa, Terus paling jahit, conveyor untuk conveyor. packaging karena katanya tidak menghasilkan satu Betul. barang ya Pak ya. Itu Kalau kemana? mesin itu berhenti bisa menghasilkan laba enggak, Pak? Berarti enggak? Enggak. Enggak, tapi kan tiap hari kita pakai Pak. Lagi. Untuk Umpamanya menghasilkan mesin itu laba. berhenti. Iya. Itu jenengan bisa menghasilkan laba enggak? Ya kalau berhenti jatuhnya tidak. Iya, Berarti benar. masuk mesin. Gitu ya, Berarti ya. masuk dalam kelompok aset juga, tapi Iya. untuk sebagai modal Mesin, ya. nggih, Walaupun mesin. mesin kecil, mesin jahit gitu ya Pak. Kalau mesin jahit Misalnya Iya. kan Apa itu anggap sebagai cost aja? anggap kita gini Pak, kita perhitungan kita kan kita bukan industri, berarti jasa ini paling mendukung dari industri itu sendiri. Iya. Packaging misalnya, Ya. itu kan pendukung Pak ya. Mm-mm. iya, dalam pada- satu barang iya, pendukung pada dasarnya sih untuk nggak ada packaging. masalah sih, Pak. Cuma kan kalau pengertian kami teoritisnya kan gitu, mesin itu mesin yang menghasilkan laba. Artinya kalau nggak ada mesin itu kita nggak akan dapat laba, nggak bisa operasional. Itu Iya, masuk iya. di mesin. Jadi tidak lihat dari skalanya, Nggak. oh dari Iya. pendapatan labanya. Iya. Kalau lain-lain ini itu yang di lain 3 itu ya kalau nggak ada Masuk ke malah lain-lain. Masuk ke lain-lain. Iya. Masuk di lain-lain ya. Jadi kalau gampangnya ini tadi kalau Pak Wibi bilang kalau kendaraan operasional Iya. Untuk kalau Pak cuma Wibi, mobil ya, mungkin masuk lain-lain, Pak. lain-lain. Tapi kalau truk Truk, ya. nah bisa jadi masuk mesin, Pak. Karena GPT sendiri Pendapatan bergeraknya. Iya, iya. Nah, Bahasanya mudahnya gitu sih, Pak. Mudahnya kayak gitu Kalau ini aja. nggak beroperasi nggak dapat laba. Sepanjang memang dia tidak, istilahnya kalau dibilang direct cost, artinya direct cost dalam hal kegiatan Pendapatan langsung, operasional ya, ya, sehingga langsung. sehingga menjadi ada unsur sebagai dengan adanya investasi itu, biaya itu menghasilkan laba, maka itu masuk ke dalam kelompok mesin dan Mesin. peralatan suku cadang gitu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya Oke. agak ya sebenarnya enggak jadi masalah juga sih, Pak. Bukan masalah yang besar juga. Iya. Sama saya bilang ini sektornya perdagangan, Pak. Iya.
truk itu kan bisa masuk lain-lain karena Oke. dia kan cuma buat mengantarkan barang. Oke. Tapi kalau ini di bidang logistik, Ya. truk jadi utamanya Jadi, kan Pak ya. oke. Pendapatan Bisa pokok. masuk mesin kan kayak gitu. Baik. Ya, oke. Berarti finalnya ini sampai ini ya Pak ya. Berarti posisi ini adalah finalnya sampai dengan pelaporan ini aja sudah selesai ya Pak ya. Artinya dalam Iya. hal LKPM ini hanya ini aja item-item yang harus di input oleh para pelaku usaha gitu Pak ya. Jadi ini Pak. Terus contohnya yang kedua tadi kan modal tetap, yang kedua modal kerja. Oke. Nah, modal kerja ini kebetulan abu-abu ya waktu kita buat ambil contoh ini ya Iya. Pak ya. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi sebenarnya tidak per periode itu kita masukkan modal kerja. Karena Oke. asumsinya kenapa? Modal kerja itu bakalan diasumsikan bahwa nilainya pasti per periode ini kurang lebihnya hampir sama. Iya. Karena kan mungkin gaji karyawan. Iya. Terus kalau mungkin dia untuk utilitas kantor gitu. Oke. Kayak gitu. Kan kurang lebihnya hampir sama. Tapi yang kita potret paling utama emang di modal tetap. Baik. Nah, ini yang membedakan laporan LKPM dengan laporan yang lainnya. Oke, cukup sangat jelas. Terima kasih nih Pak Taufik, Pak bisa menyampaikan, membantu kita semua untuk bagaimana mekanisme. Mungkin dari teman-teman ada yang pengadaan. kesulitan enggak, oh, Pak? Mungkin kalau ada lagi Ada teman-teman di luar penanya. yang ingin bertanya, ada yang mau tanya. Kalau masih mau tanya, saya kasih kesempatan satu pertanyaan karena memang silakan kalau ada, tidak ada. Sebelumnya kita ini kayaknya teman-teman lagi yang di luar juga sedang ada yang Dibantu sama teman-teman dibantu juga. sama teman-teman dari Siap. AA sudah dibantu. Nah mungkin Pak Wibi apa saran-saran terhadap anggota Alfi yang lain terkait dengan LKPM ini? Silakan Pak Wibi. Ya, terima kasih Pak Husni. Ya tentunya ini sangat terang benderang ya informasi dari Pak tadi Pak Taufik dengan Pak Anton ya. Dan kita juga sebetulnya sudah melakukan sosialisasi ini yang kedua kali ya. Jadi kita berharap tentunya teman-teman anggota ini merupakan salah satu kewajiban sebagai perusahaan yang ada di Surabaya utamanya ya, bisa melaporkan segera terkait dengan laporan LKPM ini ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan sanksi-sanksi yang akan terjadi di perusahaan, kan sayang juga kalau ada pemblokiran itu harus kita, sedangkan efeknya nanti ke pabeanan, betul ke nanti pajak prosesnya juga, kemana-mana ini kemana-mana Pak, termasuk di ke usahanya juga gitu. Di perbankan juga Pak. Makanya kalau teman-teman memang hari ini belum ada kesempatan bisa datang hadir, kita akan tetap mensosialisasikan terus di grup ya, di grup. Dan juga kita juga meminta saran ke Pak Anton dan Pak Taufik, mungkin kita diberikan nomor ya, yang bisa langsung directly teman-teman, karena kami sebetulnya perusahaan anggota jasa kami ini yang terbanyak dari beberapa asosiasi yang ada di Tanjung Perak Pak, di pelabuhan khususnya. Kita mencapai sekitar 450 antara UMKM dan kelas yang besar. Kurang lebih itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sebastian Wibisono yang telah memberikan advice kepada seluruh anggota Alfi Jatim. Mungkin sebelum kita tutup nih, sebenarnya kita masih ngobrol mau panjang nih Pak, cuman waktu juga yang membatasi kita. Dari Pak Taufik, kira-kira apa saran, masukan atau hal-hal apapun yang bisa disampaikan kepada sahabat logistik? Silakan Pak. Mohon izin Pak, ini pesan sponsor sebenarnya. Siap, Pak. Jadi gini Bapak, kalau ada kesulitan terkait berusaha di Kota Surabaya, monggo datang ke kami. Kami punya 5 tempat. Monggo mana yang terdekat dari Bapak Ibu pelaku usaha. Yang pertama kita punya klinik investasi. Itu di Siola Pak. Juga ada PTSP Siola. Itu pertama. Yang kedua kita punya PTSP Timur Pak, di Menur. Ya. Terus yang ketiga kita punya SPP, Sentral Pelayanan Publik, ini baru Pak. Di TIJ Joyoboyo, lantai 3. Jadi kita bisa langsung ke sana. Langsung ke sana nggak apa-apa. Mana yang terdekat, monggo langsung ke sana. Nanti mungkin kita dikasih itu ya. Baik. Kita juga punya SPP di Taman Cahaya. Taman Cahaya itu Pakal. Oh, daerah Pakal. Daerah Pakal, nggih. Aksesnya kemana-mana berarti ya. Kalau di dekat sini ada di Taman Nambangan. Tambangan aman di mana? Nambangan itu di akses Suramadu Pak. Oh iya itu. Aduh. Mungkin yang kalau dari Perak sini kan nanti ke situ. mungkin kita bisa dikasih informasi terkait langsung ke tempat-tempat tempatnya di mana aja. Jadi itu bisa kita langsung datang aja Pak. Datang aja langsung ke situ. Dilayani Pak ya. Dilayani, Bapak mau konsultasi gitu, enggak apa-apa. Itu kalau Bapak datang ke kita. Iya. Pak, saya sibuk ini. Pak, saya sibuk, enggak punya waktu ya. Oke, hubungin kita aja, Pak. Nanti kita
kita janjian Betul. mau saya ke sini. Ah, Kalau saya ngomong ini Atau ke belajar kantor, bareng ya. Pak, belajar bareng kayak betul. gini ini kan ada teman-teman sahabat Alfi ya Pak. Iya, betul. Sahabat Alfi ada 15 perusahaan, Iya. 10 perusahaan, Iya. undang kami Pak, nanti Baik. kami akan Siap. datang ke sini. Baik. Atau mau Zoom, Iya. monggo. Oke, Oh. siap. Telepon Pak. aja ke kami, hubungin Siap. kami, tinggal kita agendakan Iya. kapan cocoknya Baik. saya longgar. Ah, Jadi Bapak tidak sempat Surma. ke tempat-tempat yang tadi disebutkan, Iya. Bapak mau datang ke sini pun bisa, ya Pak Bisa, ya, iya. jemput bola ya. Betul. Oke, siap Pak. Apapun layanan itu yang terbaik untuk Bapak Ibu Siap. pelaku usaha Kota Surabaya kita Terima akan kasih, Pak. Oke, kasihkan. terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak. Mas Mungkin Surma. Pak Anton ada clue-cluenya yang perlu Iya. harus terkait dengan pelaporan dan segala macamnya untuk lebih memudahkan anggota kami. Silakan. Jadi gini aja Pak, ini kan kita kan istilahnya saya sendiri menyadari bahwa hubungan untuk pemerintah kota khususnya Dinas Penanaman Modal ini dengan DPW Alfi ini kan sangat baik Pak. Iya. Sangat baik. Jadi nanti insya Allah keberlanjutannya ini kan untuk kita memberikan informasi tadi seperti yang ada pertanyaan, kita kok enggak tahu ini berakhirnya kapan atau ini ada penambahan kayak gitu. Betul. Saya nanti kalau ada informasi terkait surat resminya atau bagaimana pasti langsung direct ke Pak Wibi atau ke Baik. Pak Husni kayak Siap, gitu sih Pak. baik, siap. Jadi nanti teman-teman Alfi bisa mengetahui juga Ya. bahwa hubungan baik ini bisa terus berjalan lah intinya kayak gitu. Yang kedua, ini titipannya teman-teman juga, Ya. jangan takut didatangi sama teman-teman Dinas Penanaman Modal. Kita nggak Siap. gigit, kita nggak pengawasan, Betul, betul. tapi kita memfasilitasi Pak. Betul. Kita membantu. Ya. Nggih, kita ndak ada istilahnya intervensi ke jenengan ke pelaku usaha terkait nilai, Iya, ndak ada. Hmm. Bener-bener Bukan pure kebutuhan, jenengan ya. yang mengisikan. Hmm. Ayo Pak gede nondak Ya. intinya. Jenengan laporan Pak. Kayak Oke. gitu. Kita pandu sampai betul Ya. terkait pengisiannya juga. Oh, gitu Makanya aja. tugas bersama ini kita. Betul. Beberapa grafik dari anggota Alfi Betul. yang bisa melakukan laporan Betul. ini. Nah, mungkin itu aja Pak. Luar Matur biasa. nuwun. Kayak kita applause dulu nih. Ya. Buat tamu kita berdua Pak Taufik dan Pak Anton yang telah memberikan gambaran yang cukup luar biasa untuk kita semua. Dan tadi disampaikan oleh beliau semua, kalau memang ada kesulitan, ini sudah sangat banyak dibuka pintu. Bisa datang langsung Tidak ke perlu takut ya. PTSP ya, Tidak perlu takut bisa ya. mau telepon, mau Zoom dan lain-lain juga bisa. Dan sekali lagi Alfi juga ikut memfasilitasi anggotanya agar anggota jangan sampai menyesal di kemudian hari apabila sudah kena pembekuan dan lain-lain. Dan ini buat pelajaran untuk kita semua. Mari sama-sama kita laporkan LKPM segera mungkin agar Oke. selesai dan kita bisa bekerja dengan nyaman dan aman, enak, dan bisnis terus bertumbuh khususnya di Surabaya ini ya, Amin. di Jawa Amin. Timur secara keseluruhan. Dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Sama-sama, Taufik, Pak Husni, Pak Wibi dan Pak Wibi. semuanya yang telah ikut hadir di sini dan teman-teman yang lain yang berada di luar yang mengikuti secara offline di sini. Kita ketemu lagi di program-program berikutnya di Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur, dan jangan lupa like and subscribe untuk YouTube di DPW Alfi Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain tempat. Terima kasih. Tanjung Perak tepi laut